ataukah Yesus yang lain? Di manakah? Tapi kalau kita harus bisa langsung, di hatiku Yesus sudah lain. Buktinya apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidupku yang kuhidupi sekarang ini bukan aku lagi, tapi yang nyari lagi. Di sini sudah. Haleluya, saudaraku. Itu Natal kita. Baru Rasul Paulus mengajar kita supaya kita dibawa ya kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini itu yang disebut gambar dan rupa Allah. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur, berterima kasih boleh beribadah hari ini dalam kalender Masehi, hari kelahiran Yesus, hari Natal. Walaupun tadi malam kita sudah dengar bahwa rahasia Tuhan itu tidak hal-hal yang pikiran yang tanpa membangkitkan iman, tanpa masuk dalam satu pengalaman, sehingga banyak orang terus berkutat tanggal berapa. Saudara-saudaraku, apalagi kalau ada anak bagus, pinter, berhasil, ya kita tidak harus melihat jam berapa, siapa bidannya, buat apa, mau siapapun bidannya, gak apa-apa, ya saudaraku. Ya, jadi kita akan semakin melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam kita dalam Natal itu. Untuk itu saya mau ajak kita membaca di dalam Kolose pasal 1 ayat 25 sampai 29. Nah, saya baca ayat 25, saudara-saudara akan membaca 26, dan selanjutnya kita nanti bersama 29. Kolose pasal 1 ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi pada Bapa dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan bahwa betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan akan kemuliaan. Dia yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bersama kita, itulah yang mengusahakan aku berkumpulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Tadi malam kita sudah dengar apakah Natal itu. Ternyata Natal itu adalah firman menjadi manusia melalui dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Itu sebabnya ada saudara kita yang berkata Isa bin Maryam, karena tidak ada bapa biologisnya. Dia firman menjadi manusia, dikerjakan oleh Roh. Kapankah kelahiran itu? Kita tidak membahas itu, tapi kita akan merindukan ada rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ini yang harus kita semakin perhatikan.
ada yang ditugaskan bagi kita, saudara-saudaraku. Dan kenapa disebut rahasia? Tidak semua orang bisa mengerti rahasia. Mengapa disebut rahasia? Karena bukan untuk semuanya. Jadi kalau kita bisa mengerti, ini adalah kemurahan Tuhan. Jadi Natal itu juga tidak semua mengerti apa rahasia di dalamnya. Tadi malam kita sudah mendengarkan untuk apakah Natal itu. Kita sudah mendengar sedikit arahannya, bahwa itu adalah melanjutkan pekerjaan Allah dari semula menciptakan manusia, yaitu manusia yang segambar dengan Allah. Ini saudaraku, ya. Sering sekali kok hanya lahir di kandang Betlehem, maka dibikinlah gembalanya, dibikinlah. Itu katanya tonel ya gitu. Dulu sih gitu, nggak tahu sekarang. Kalau dulu drama, ada bilang drama, tonel lu gitu ya. Itu aja ulang. Tapi kalau kita perhatikan ini, ada rahasia yang terbunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi kita harus mengerti ini, bukan kapan tanggal lahirnya, siapa ya jadi bidannya, tidak. Tapi kita akan mengerti bahwa kedatangan Yesus itu adalah melanjutkan karya Allah. Di mana Kejadian 1 ayat yang ke-26. Coba dulu tolong baca. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya... Ya, cukup dulu situ. Jadi inilah perkataan Allah itu. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Rasul Paulus memberitakan Yesus, karena gambar dan rupa Allah itu tadi malam sudah kita baca Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, jadi kalau dia lahir, Allah mau melanjutkan penciptaan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan itu dikerjakannya nanti mulai dari penebusan di kayu salib. Dan selanjutnya kita sudah disebut lahir baru, orang-orang yang bertobat, yang sebenarnya sudah ada karya Yesus itu dalam dirinya, yaitu penyucian dari dosa. Sampai harus mengalami, kita boleh bersaksi, adapun hidupku ini bukan aku lagi. Haleluya, saudaraku. Tetapi Kristus ada di dalam aku. Jadi kelahiran akhir zaman ini bukan di hotel, saudaraku, bukan di kandang domba, tapi di mana? Dalam hidup manusia. Kalau kita lebih spesifik lagi, dalam hidup kita. Lebih lagi dalam hidupku. Kalau sudah berpengalaman, amin. Saudara sudah berpengalaman itu, jangan seperti hotel-hotel tempat penginapan. Udah penuh ini. Apa memenuhi hati manusia? Dunia, harta, uang, ya segala macam lah, kesenangan. Ya, itu. Jadi nggak muat lagi Yesus, saudaraku. Tapi hati kita harus benar-benar menerima Yesus. Tidak mudah orang berubah, saudaraku, karena orang selalu cari senang, cari kebesaran. Ya, makanya saudaraku, kadang orang ngomong mudah sekali, membangga-banggakan diri, sebenarnya belum benar. Tapi dia bohong-bohong lah, inilah itulah. Jadi seolah-olah dia sudah gede, besar.
Ada yang gitu enggak? Tapi bukan di sini. Kira-kira manusia banyak enggak? Gitu. Banyak. Kalau nanti bicara, wah, dulu si manuk malu tuh dulu tolong dipadong sudah. Tahu artinya gunung ini kayak sudah pernah dia, udah ngerti aja, udah hafal banget dia, ya kan? Itu saudaraku. Jadi itulah orang supaya dianggap dia hebat apa semuanya. Tapi sebenarnya bukan hebat. Justru seperti kata pepatah, tong kosong udah kuat atas kosong. Gitu saudara. Ini aku pinjam bahasa Batak ya. Jadi saudaraku, belum tentu yang banyak ngomongan itu. Makanya saya pikir lebih baik kita setiap ngomong yang bermanfaat, ngomong yang berisi. Kalau ngomong kosong, ya kata si Prabowo, omon-omon. Buat apa? Gak perlu saudaraku. Saya senang kalau setiap kita berbicara membangun, setiap kita berbicara berfaedah atau berguna. Ini saudara-saudaraku. Buat apa omong kosong lagi? Nanti kita jadi kata orang, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kalau kita seperti Rasul Paulus, dia memberitakan perkara yang besar. Dia berbicara, bahkan dia mengusahakan dan bergumul dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa Tuhan yang ada pada dirinya, hanya memberitakan Kristus untuk membangun jemaat itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Natal kita ke situ arahnya saudaraku. Ya, segambar, karena Yesus adalah gambar dan rupa Allah yang kelihatan. Allah tidak kelihatan, tapi Yesus kelihatan. Itu sebabnya Yohanes pasal yang ke-6 itu, waktu Yesus berbicara dengan siapa tuh? Filipus. Hai Filipus, sudah begitu lama aku bersama engkau. Kamu bilang tunjukkanlah Bapa itu, tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang sudah melihat aku adalah melihat Allah? Nah itu Yohanes pasal yang ke-6. 14. Saya salah lagi. Ayat yang siapa yang mau baca dulu? Ya, boleh. 8. Kata Ya. Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya, jadi gambar dan rupa Allah itu ada di dalam Yesus. Makanya Natal itu kelahiran Yesus, firman menjadi manusia, itu di akhir zaman ini melanjutkan pekerjaan Allah mencipta manusia segambar serupa dengan Allah. Haleluya. Oh, Natal kita harus meningkat. Nggak boleh Natal-Natal gitu aja. Kalaupun kita ngikutin, kalau ada kue boleh, tapi kalau nggak dapat jangan. Kalau ada nasi boleh. Itu nomor 100 atau nomor 200 itu. Tapi yang terutama kita harus segambar dan serupa dengan Allah. Makanya jangan nomor 100 yang kita buruk, akhirnya rusak nomor 1. Karena nomor 1 itu harus hidup sopan, damai, aman. Haleluya.
hanya karena nasi nomor 100 atau nomor 200 kita jadi marah-marah. Natalnya gagal, saudaraku. Padahal ada damai sejahtera, akhirnya dia dalam Natal marah-marah. Jangan, saudaraku. Kita harus mengerti Natal kita adalah supaya kita segambar dan serupa dengan Allah. Bagaimana itu boleh terjadi? Kita harus mengikut Yesus, meniru Kristus. Mulai dari Dia kita terima, akhirnya artinya lahir dalam kita. Kalau waktu seperti Maria seandainya ketuk-ketuk, tapi bukan ketuk hotel, ketuk hati kita. Yesus mau lahir di hatimu. Jangan kita kemana-mana. Aku masih benci, harus masih balas dendam dulu. Jangan, saudaraku. Langsung selesaikan. Semua yang bikin rumit di dalam, keluarin. Yesus yang kita terima. Yesus sudah lahir di tempat penginapan, di hotel, karena sudah penuh dengan segala macam perkara dunia ini. Yang terbuka hanya tinggal kandang, saudaraku. Ya sudahlah, hati kita lah, saudara-saudaraku, tempat lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Tapi untuk apa Dia datang dalam kita? Supaya Dia memimpin kita, supaya hidup kita dirubah, kita diampuni, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, yang berpengalaman. Harus begitu. Pengalaman apa? Dikuduskan. Nah, kesaksian apa? Hidupku bukannya aku lagi, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Harus ada kesaksian itu. Kalau ada kesaksian itu, saudaraku, nggak nyari-nyari lagi, nggak bertanya-tanya lagi. Gimana ya? Ya sudah. Itu orang-orang ahli perbintangan itu. Oh iya, orang bagus. Itu masih tanya-tanya, di manakah Yesus yang lain? Di manakah? Tapi kalau kita harus bisa langsung, di hatiku Yesus sudah lahir. Buktinya apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidupku yang kuhidupi sekarang ini bukan aku lagi, tapi yang nyari-nyari lagi. Diri ini sudah. Haleluya, saudaraku. Itu Natal kita. Baru Rasul Paulus mengajar kita supaya kita dibawa kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu yang disebut gambar dan rupa Allah. Nah, tadi ayat 28 itu karena memang saudara yang baca. Berarti aku yang baca sekarang. Tadi kan cuma dia baca kan, sekarang aku. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu ibadah kita hari ke hari. Jadi tidak lagi hanya mempersoalkan makan minum, pakai. Itu sudah otomatis diberikan. Cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, yang lain tinggal tambahan atau bonus, saudaraku. Di kota-kota besar kayak sekarang merayakan Natal itu, di Amerika itu ada barang harga di bawah 50%. Tapi saudaraku, orang antri pagi-pagi sekali. Ngapain itu orang? Nah itu kan ada bonus. Korting, apa itu korting? Diskon. Bisa di bawah 50%. Itu perayaan Natal di kota-kota besar banyak itu, saudaraku. Orang situ. Ini saudara-saudaraku. Jadi ibadah kita kalau sudah menerima Kristus,
Dia akan membawa kita kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini, tapi ini rahasia, saudaraku. Kalau rahasia artinya bukan untuk semua. Harus melebihi dari begini. Jangan bisik-bisik gitu, itu ketahuan. Ada rahasia ya. Ini benar-benar ini rahasia. Rahasia yang paling dijaga rahasia apa? Ada bilang tilik sandi, ada bilang spionasi, ada bilang apa itu enggak? Intel. Itu nggak boleh kalau terbuka rahasia, bocor rahasia katanya, ya kan? Ada bocor rahasia politik ini. Jadi ini rahasia ini, saudaraku. Kenapa rahasia? Yang dapat ini aja yang mau berpengalaman. Yang dapat ini harus yang mau berserah sungguh-sungguh. Harus yang mau rindu sungguh-sungguh. Makanya untuk peningkatan ini nggak boleh salah-salah, saudaraku. Ya, jadi ini sekarang kita mau baca dulu. Ya, sekarang ayat mulai 25 lah, ya. Nanti hitung ya. Ada rahasia berapa, dia bilang rahasia. Aku yang baca, saudara yang lihat. Kalau ada rahasia 1 gitu, kalau ada rahasia lagi 2 gitu, berarti aku yang baca ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Ini betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Itu yang sudah lahir itu, haleluya. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritahukan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergunakan dengan Iya. Maaf. Mohon dimaafkan. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Wah, ini nggak main-main, saudaraku. Sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi segenap tenaga, saudaraku. Jadi pertama, rahasia itu nggak salah-salah, dan untuk hal itu harus segenap hidup. Jadi perkataan sekarang ini antara hidup atau mati, pilihannya juga itu, saudara. Cuma kalau kita dalam Tuhan nggak pakai mati. Yang mati sekalipun fisiknya, rohaninya tidak mati, dan dia akan bangkit kembali. Dan di dalam Tuhan, kalau orang pun mati, itu disebut rest, beristirahat dan damai, saudaraku. Ya, rest in peace. In apa? In ya. Jadi di dalam ya, bukan dan, di dalam. Jadi rest in peace. Jadi beristirahat di dalam damai. Haleluya. Makanya anak-anak Tuhan nggak takut kematian. Dan Tuhan sudah bilang, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Buktinya dikasihi karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, dan anak-anaknya yang percaya itu yang tidak binasa adalah yang benar-benar menerima Yesus dan sudah berpengalaman. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bersaksi, adapun hidupku ini bukannya aku lagi,
melainkan amin, saudaraku. Tapi masih banyak yang belum. Karena belum mengampuni, itu belum Kristus, belum, baru sedikit. Karena nggak mau mengampuni itu manusia sama setan. Kalau Yesus, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Harus begitu kalau di dalam Kristus, saudaraku. Makanya nanti kalau mau juga salam-salaman pas jam 12 malam, gak apa-apa, tapi jangan tunggu itu. Tiap saat kalau merasa ada kekurangan, selesaikan. Ini orang harus tunggu begitu, saudaraku. Jadi sebelum tanggal 31 jam 00 ditunggu, saudaraku. Waduh, kalau babang ada butuh tahun baru sudah tenang lagi, sampai masuk lagi lagi. Tidak begitu, saudaraku. Hati kita sudah ada, selalu menenggelamkan semua yang lama. Jangan ditunggu-tunggu. Mau tunggu tahun baru, pas nanti meninggalnya bukan tahun baru. Rugilah. Ya ini. Jadi tabiat Yesus itu kalau tidak begitu kita ini nggak ada yang bisa, saudaraku. Karena kadang kita ini apa? Seperti anak-anak kecil. Mulai kan dari berangkang dulu. Ya merangkak. Ya, sorry. Jadi opungnya sudah bilang, cucuku sudah merangkak. Dan lagi, cucuku udah mulai berdiri. Nah, gitu sudah kan. Nah, jadi kita itu begitu. Kadang jatuh, tapi tampol lu jatuh. Bukan begitu, saudaraku. Malah ketawa, aduh, ya cucuku udah mulai berdiri, bapak belajar jalan. Malah diketawa-ketawain, disayang, ya, kadang dibohongin lagi, mana jahat, katanya, papan, kan di kampung kan papan itu, bukan ubin, papan kan, pukul, nakal ini, mana ada papan nakal. Tapi begitulah, saudara, kan? Saking senangnya, opungnya. Yang di kampung ini, di sini kan sudah nggak ada papan rumah, nggak ada, udah jarang, sudah ada lah. Iya, saudara-saudara. Nah, disitulah. Jadi Tuhan kita itu, biarpun kita jatuh bangun, tapi usahakan harus sampai tadi kita baca. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami ajari, nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi kalau sudah sempurna dalam Kristus, gak perlu lagi diampuni karena sudah tidak ada lagi kekurangan. Harus ke situ kita arahnya. Tapi kalau belum ke situ, ya itulah. Tuhan selalu ampuni. Makanya kalau kita juga sudah mulai masuk dalam teladan Kristus, pengampunannya sesakit apapun harus terjadi. Kita selalu panjang sabar dan penuh dengan pengampunan. Kiranya Tuhan tolong kita. Iya, saudara-saudara, bergumul terus ya. Nah, jadi Natal kita adalah meneruskan rencana Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Itu rahasia, saudaraku. Tidak semua boleh mengerti. Kita juga tidak akan mengalami. Karena itu adalah juga harus
ada pergumulannya juga. Mari kita baca Markus pasal yang keempat. Siapa yang baca 10 sampai dengan yang ke-12? Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Tadi sudah baca 10, sekarang 11 dulu, ulang lagi. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Tadi kita dalam Kolose hanya di dalam beberapa ayat berapa kali rahasia? 2 kali. Nah, saudaraku, rahasia itu nggak sembarang. Harus benar-benar mau seperti murid. Ada kesungguhan. Kalau yang main-main nggak bisa, saudaraku. Mari kita ada kesungguhan. Haleluya. Kita harus sudah semakin maju. Natal kita majunya itu bukan hanya maju begitu saja. Harus benar-benar kita lihat dalam firman Tuhan, mengerti. Ya kalau main-main semuanya dengar firman, tapi cara apa? Cara perumpamaan. Kalau perumpamaan nggak ngerti pun nggak apa-apa. Namanya perumpamaan. Makanya orang dia Natalan 100 kali. Ada umur Natalan 100 kali berarti umurnya 101. Ya kan? Nah, jadi umurnya 100 kali, 101, tapi hidupnya sama aja. Jadi dia dengar firman Natal apa? Perumpamaan. Amin, saudaraku. Bisa nangkap ya? Nah, jadi firman itu tidak pernah terbuka. Pengertiannya itu aja, biasa saja. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa rahasia itu diberikan kepada murid-muridnya. Murid-murid itu siapa? Orang yang terpilih, yang berani mengutamakan Tuhan dalam semuanya. Sehingga kalau Petrus berkata, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Coba dulu cari dia Matius 19. Nah, ayat berapa? 27 ya? 29 apa 27? Coba. Ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Sebelum itu ayat berapa? 27, ayo. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Apakah yang disebutkan penciptaan kembali itu nanti kalau kita dibarui dari sehari ke sehari, pas orang yang mati dibangkitkan, kita yang hidup diubah dalam sekejap. Diubah itu langsung mendapat tubuh yang baru. Haleluya. Makanya kita ini sekarang, saudaraku, diawali ini. Dibuka dulu rahasia. Baru nanti itulah orang yang bisa masuk dalam penciptaan yang
baru. Jadi orang yang di dalam dosa matinya tidak bangkit, orang yang masih hidup diserahkan ke antikris, tidak terpelihara. Tapi kita terpelihara, dan bersama dengan kebangkitan orang mati, kita yang hidup diubah sekejap menjadi tubuh kemuliaan, tubuh yang baru untuk bersama dengan Tuhan. Itulah orang-orang yang berani mengutamakan Tuhan. Semoga Tuhan tolong kita. Itu pergumulan kita. Makanya mulai bergumul, saudaraku. Bikin semaksimal mungkin, semaksimal mungkin. Karena kadang-kadang kan gini, kita ada kerja. Nanti kalau kita nggak datang dipecat, susah lagi, lama cari kerja. Ya kalau dapat, apalagi sudah umur, sudah mau pensiun, mau terlambat kerja lagi, ya nggak laku, masih banyak yang muda, betul apa? Iya, ya udah, tapi cobalah semaksimal mungkin. Haleluya. Yang sekarang pertanyaannya, sudah benar-benar enggak sungguh-sungguh, sudah semaksimal mungkin apa enggak? Tapi kalau hanya karena, aduh, udah capek aku dari pagi kerja, udah dah, nggak usah kebaktian. Lah itu bukan maksimal, itu namanya. Itu kan nggak didukung lagi sama bos perusahaan. Kalau dipecat Tuhan kan begitu, nggak ada saudara. Tapi kalau, aduh aku daripada dipecat ini bagaimana? Nah itu masih beda lagi, masih beda lagi. Tapi itu pun nanti harus semuanya bisa, saudaraku. Karena Petrus menjawab, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Kiranya Tuhan tolong kita mengarah terus. Ini saudara-saudaraku. Dan mengikuti engkau, jadi apakah yang akan kamu peroleh? Ada, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Jadi ini untuk masuk penciptaan kembali itu, kita sudah diubah itu ke dalam pesta nikah anak domba Allah, baru turun lagi nanti bersama orang-orang kudus itu semua, kita akan masih di di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Disitulah saudaraku, masing-masing menerima sesuai dengan perbuatannya. Jadi rahasia itu diberikan hanya kepada murid-murid itu yang sudah semakin berani meninggalkan segala sesuatu. Jadi orang kalau ibadahnya saudaraku masih kurang sungguh-sungguh, itu dia firman Tuhan yang ada pada dia ya semuanya cuma ini perumpamaan, dan tidak mengubah hidup, tidak mengubah, menambah satu kemajuan. Karena rahasia itu diberikan kepada yang benar-benar bersungguh-sungguh. Haleluya saudaraku. Tadi kita sudah baca Markus itu, karena ia sendirian, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi biarpun orang mengikut Tuhan, biarpun orang di dalam gereja itu dianggap sebagai orang luar kalau belum bersungguh-sungguh, dan dia selalu mendengar firman Tuhan itu apa? Dalam suasana perumpamaan. Jadi belum mengerti, belum bisa menghayati, apalagi melakukan, sehingga keadaannya supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap. Nah, makanya saudaraku, bersyukur sudah enggak ada yang ngantuk. Tapi biarpun melihat bisa juga tidak mengerti. Betul apa enggak? Aku cuma baca, enggak nuduh, enggak pikir-pikir. Supaya sekalipun melihat mereka tidak
menanggap. Semoga semua harus mengerti. Semua harus menanggap. Itu benar-benar harus buka. Kata orang-orang politik, buka semua rahasianya. Tapi itu rahasia mereka. Kalau ini rahasia firman Tuhan. Saudaraku, kita harus buka semua. Sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ini. Jadi biarpun orang 101 kali Natalan, belum tentu mengerti. Jadi apa yang dia kerjakan? Apa yang didengar itu semua sebagai perumpamaan saja. Jadi kayak main-mainan aja. Kalau orang Batak, ulit kuling aca. Itu orang Batak itu sudah. Ya gitu-gitu aja. Mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik. Nah, jadi biasanya orang yang tidak sungguh-sungguh itu perubahannya sudah lamban. Bahkan boleh bilang enggak ada. Kalaupun berkata membaca karena pas disuruh ikut baca, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Hidupku yang lama bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Kadang-kadang itu cuma aduh, itu firman Tuhan benar-benar deh. Mereka tidak berbalik. Dan yang paling sedihnya juga tidak mendapat ampun. Kasihanlah. Jadi kita harus benar-benar diampuni, dikuduskan. Natal itu Yesus datang untuk mengampuni, menyucikan. Dalam Kolose 1 itu sampai pasal 1 sampai 22 itu, ya, ayat 1 sampai apa itu? Salib Yesus itu membawa kita kepada penyucian, dan itu menyatukan kita dengan Allah. Baik yang di bumi, baik yang di surga. Itu saudara-saudaraku. Dan rahasia itu terus diungkap, membawa kita segambar serupa dengan Tuhan, dan sampai kita di dalam kesempurnaan Kristus. Jadi tidak hanya kenal, tidak hanya ikut, tapi sampai di dalam kesempurnaan Kristus. Tadi ayat berapa itu kita baca? Kolose 1 tadi 28. Haleluya. Kalau sudah begini kan nanti gampang nyari di rumah. Apa tadi katanya? Kolose 1:28. Jadi lahir dalam kita, ikut Yesus, sampai kita lewat firman yang selalu dibuka, sampai kita masuk di dalam kesempurnaan Kristus. Haleluya, saudaraku. Ini jadi harus ada bersungguh-sungguh. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Ini saudaraku. Jadi murid itu ada kesungguhan, murid itu ada penyerahan. Murid itu tidak ada yang melawan. Murid itu tidak ada yang sakit hati. Kalau di dalam Yohanes 6 ayat 66, itu bahaya itu. 6. Itu siapa itu? Orang yang melawan firman, menolak firman. Makanya kita ini harus menurut. Sakit untuk saudaraku menurut. Saya bertahun-tahun latihan menurut. Ya, suruh kerja sawah sampai selesai semua. Coba dulu yang dari kampung, bagaimana itu kerja sawah itu? Kalau nggak sabar nggak bakal bisa. Dan tidak boleh malas sama sekali. Makanya ibu-ibu bilang, jangan buang-buang nasi biar satu pun. Kenapa? Marpira Rome di tangkurung asal jadi asal jadi bukan, asal jadi dahan. Yang ngerti, Mama Juni yang ngerti.
Mama Kurikles, mana nih Mama Kurikles? Haleluya. Iya, ngerti ya? Nah, nanti kalau Ibu tapi nggak ngerti, tanya itu Mama Juli itu. Apa itu marpira roh di dalam? Saking nggak sempatnya bikin begini. Jadi dibiarin aja itu. Mau gatal mau apa nggak digaruk gitu. Dibiarin aja. Gitu saudara-saudara itu. Dan kadang-kadang tangannya kan sudah marsuan, manang marbabo. Cep. Di mana cari air mau cuci tangan? Baru begini enggak, saudaraku. Ya kalau mau deh, enggak ke sawah dia. Jadi kalau apa, ini aja kerjanya. Ini enggak gatal pun memang begitu. Kalau orang udah di sawah, makanya ada pepatah orang marpira romi di tangguru. Artinya sampai bertelur itu nyamuk di punggungnya dibiarin aja, saudaraku. Itu saking sungguhnya. Coba kalau gitu kita cari Tuhan, marpira romi di tangguru. Wah, luar biasa. Makanya maju terus dalam Tuhan ya. Haleluya. Karena rahasia itu hanya bagi orang yang bersungguh-sungguh. Makanya banyak orang nggak bisa meningkat. Jadi yang dibawa kepada rupa dan gambar Allah itu sudah melalui segala proses. Mulai lahir baru dibentuk. Sampai pun dalam penderitaan mereka teruji. Itu iman dan kasihnya sudah bagaikan emas. Emas itu artinya sudah melalui pembakaran, sudah melalui pemurnian. Dan pembakaran itu adalah pembakaran di atas panas rata-rata. Karena kalau emas itu enggak bersih, saya pikir kalau api itu taruhlah 100%. Kalau untuk membersihkan emas harus paling sedikit 300%. Ada tukang emas, nggak apa-apa lah. Tapi kira-kira begitulah. Ini sudah ya. Jadi kita ini bukan hanya enak-enak cari Tuhan. Biarpun hati sedia semua tetap mengasihi Tuhan. Dan kita perlu menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kenapa dengan segenap hati? Beliau melalui ujian, cobaan dan penderitaan tetap setia. Wah, kita kan nyanyi. Walau badai ku tetap setia. Haleluya. Apa itu katanya nyanyian? Kita coba dulu. Cinta ku tetap setia. Walau badai terbang, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau badai ku tetap setia. Terlalu banyak yang buat kamu takkan luas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku untuk tetap cinta dan pun tetap setia untuk selama-lamanya. Kalau begini ini rahasia Tuhan itu diberikan. Itu orang yang dipercaya oleh Tuhan. Rahasia hanya diberikan kepada orang yang setia.
kepada orang yang bisa dipercaya. Haleluya, saudaraku. Wah, kita semakin mengerti. Jadi nggak sembarang, saudaraku. Makanya kalau umum, kita kan bukan Kristen umum. Kita sudah benar yang setia mengikut Tuhan. Kalau mau. Tapi saudara mau apa ini? Haleluya. Aduh, ini kita sudah seperti siapa itu yang dipinang untuk si Ishak? Ribka ya. Rebeka wasa-wata. Benar juga. Cuma di sini bukan orang Batak semua. Kalau bahasa Toba bolehlah kita. Nah, jadi siapa? Ribka. Apakah engkau mau mengikut orang ini untuk menghadap mengikuti untuk ketemu dengan tuannya? Apa yang bilang? Mau. Haleluya. Jangan ada yang menolak. Kalau orang yang menolak ditolak oleh Tuhan. Tapi kalau mau nanti, kasihnya Tuhan itu luar biasa. Nanti Tuhan akan berikan tempat yang terbaik, baik juga dalam kerajaan 1000 tahun, baik juga di Yerusalem baru. Ya, ini saudara-saudaraku, itu sebabnya ketika Yesus sendirian pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Jadi kita semua karena dipercaya dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka Tuhan buka rahasia. Jadi kalau belum bersungguh-sungguh, ya biasa-biasa saja. Dan tidak kelihatan dalam mukanya. Kalau orang yang benar-benar mengasihi kelihatan, kamu pacaran ya, gitu aja udah kelihatan muka orang. Apa? Iya, merah mukanya. Ada perubahan, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, wah, pasti tambah sukacita, tambah segar. Ayolah puso berubah. Apa itu? Kamu tambah muda. Iya, karena kita sudah semakin konsentrasi kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Nanti sampai orang berkata, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, ini harus ada kasih Tuhan, jangan kasih sembarangan. Ya, ini saudaraku, ini dalam jemaat Tuhan. Ya, kasih Tuhan, saudaraku. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Kalau kita, saudaraku, selalu serius, sampai Raja Firaun juga nanti tertarik. Siapa lagi yang kita bisa temukan orang seperti ini bijaksana? Saudaraku, kalau kita serius ikut Tuhan, jadi pintar juga dalam semua. Betul. Ada, saudaraku, bila kuliah bisa nomor 1, saudaraku. Bisa. Tuhan kasih hikmat. Jadi hikmat itu semua kerajaan surga dengan semuanya. Wah, Tuhan memberkati kita. Masih banyak waktu. Mari kita mau datang kepada Tuhan.